Hai teman-teman, kalian tahu kan kalau di beberapa daerah di Jawa ada kepercayaan tentang makhluk yang bisa menyerupai manusia. Ada yang bilang itu Banaspati, ada yang bilang lelembut, ada juga yang menyebutnya genderuwo. Makhluk ini dikenal bisa berubah rupa menjadi siapa saja. Biasanya orang yang kita kenal baik, bahkan orang yang paling kita sayangi. Nah, cerita kali ini datang dari seorang wanita yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Sebut saja namanya Ratri. Awalnya aku pikir kisahnya cuma cerita rakyat biasa. Tapi setelah aku menyelidikinya, baca catatan warga, rekaman suara, dan wawancara dengan tokoh desa, ternyata ada hal-hal yang enggak bisa dijelaskan secara logika. Dan yang paling menyeramkan, kejadian ini nggak cuma terjadi sekali. Saat bayangan pulang terlalu cepat. Desa tempat Ratri tinggal terletak jauh di lereng bawah Lawu. Rumahnya berdinding kayu, berdiri di pinggir sawah yang selalu diselimuti kabut tipis menjelang sore. Suaminya, Jatmiko, bekerja sebagai sopir truk antar provinsi. Biasanya Jatmiko baru pulang 2 minggu sekali. Tapi sore itu sesuatu terasa aneh. Ratri baru saja menjemur pakaian di belakang rumah ketika ia mendengar suara langkah berat di teras depan. Tik-tok, tik-tok. Langkah itu khas banget. Suara sandal suaminya yang sudah aus ditumit. "Mas?" panggil Ratri ragu. Tak ada jawaban, tapi bayangan seseorang terlihat di pintu. Tinggi, tegap, memakai jaket biru yang biasa dipakai Jatmiko. Dan ketika orang itu melangkah ke dalam, Ratri langsung tersenyum lega. "Mas, kok cepat pulang?" Jatmiko hanya tersenyum samar. Matanya sayu, seolah lelah. Ia menatap Ratri lama sekali. Seakan baru pertama kali melihat istrinya. "Lagi kangen aja," katanya lirih. Ratri merasa senang, tapi juga aneh. Biasanya Jatmiko akan bercerita panjang lebar tentang perjalanan, tentang truk mogok atau terminal yang macet. Tapi kali ini, ia hanya diam, duduk di kursi rotan, menatap langit-langit, lalu tidur di dipan ruang tengah. Malam itu, hujan turun deras, dan di antara suara derasnya air, Ratri mendengar sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Suara ketukan keras di pintu depan diikuti suara pria yang memanggil dengan nada panik. "Rat, buka, ini aku, Jatmiko." Ratri langsung mematung. Matanya beralih ke ruang tengah. Di sana sosok yang mirip suaminya itu masih berbaring, tertidur dengan wajah tenang. Tapi dari balik pintu, suara yang identik dengan suaminya itu terus memanggil. "Rat, tolong buka pintunya, aku kedinginan." Bab 2, Dua Suami. Ratri mencoba berpikir logis. Ia mendekati sosok di ruang tengah, mengguncangnya perlahan. "Mas, ada yang manggil di depan, suaranya mirip kamu." Sosok itu membuka mata pelan, menatap Ratri. "Jangan buka." Suaranya berat, datar, tapi dingin. "Kalau kamu sayang aku, jangan buka pintu malam ini." Jantung Ratri berdetak keras. Ia mundur perlahan. Suara di luar semakin keras, memohon, bahkan terdengar seperti menangis. "Ratri, aku benar-benar Jatmiko. Jangan biarkan aku di luar, tolong." Lalu, terdengar suara lain dari dalam rumah. Suara tawa rendah, berat, dan bergema. "Dia bukan suamimu, tapi kalau kamu buka pintu, kamu bakal nyesel seumur hidup." Ratri menutup telinga, berlari ke kamar, dan mengunci diri di dalam. Ia tidak tidur semalaman. Sampai azan subuh terdengar, semua suara lenyap. Pagi-pagi sekali, Ratri memberanikan diri membuka pintu.
Di beranda, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Bekas jejak kaki besar berwarna hitam, terbakar di lantai kayu. Dan di dekatnya ada sepotong kain jaket biru, sama persis dengan yang dikenakan suaminya. Beberapa hari kemudian, Jatmiko benar-benar pulang. Kali ini benar-benar dia, dengan truk parkir di halaman. Ratri langsung memeluknya sambil menangis. Tapi ketika Jatmiko melihat potongan jaket di meja, wajahnya langsung pucat. "Rat, itu bukan jaketku." "Loh, tapi waktu kamu pulang, aku nggak pulang minggu lalu. Aku masih di Cirebon waktu itu." Ratri membeku. Dan sejak hari itu, gangguan mulai terjadi hampir setiap malam. Suara langkah kaki di dapur, suara napas berat di dekat tempat tidur, dan bayangan besar berdiri di depan pintu saat lampu padam. Setelah kejadian malam itu, hidup Ratri tidak pernah sama. Warga mulai berbisik-bisik di warung. Ada yang bilang rumah Ratri ketempelan. Ada juga yang percaya makhluk yang menyerupai Jatmiko itu adalah genderuwo dari hutan kecil di belakang rumah mereka. Tempat yang konon dulunya dipakai untuk membuang ari-ari bayi. Mbah Wiryo, tetua desa yang sering dimintai tolong kalau ada gangguan gaib, datang suatu malam. Ia menatap bekas jejak kaki hitam di lantai, lalu mengusapnya pelan dengan daun sirih. "Ini bukan jejak manusia. Yang datang ke rumahmu bukan sekedar makhluk halus, tapi penunggu lama tempat ini." Ratri menelan ludah. "Penunggu lama?" "Dulu, sebelum rumah ini berdiri, ada pohon besar di sini, pohon asem tua. Katanya ada makhluk tinggi besar yang tinggal di bawahnya. Saat pohon itu ditebang, makhluk itu kehilangan tempatnya." Ratri merasa ngeri. Ia baru tahu rumahnya dibangun di atas tanah bekas pohon besar yang tumbang 10 tahun lalu, tepat sebelum ia dan Jatmiko menikah. Mbah Wiryo lalu menancapkan paku besi kecil di setiap sudut rumah, membaca doa-doa pelan dan menyalakan kemenyan. Kalau malam datang dan kau dengar suara langkah kaki atau ketukan di pintu, jangan jawab, jangan menoleh. Makhluk itu suka memanggil dengan suara orang yang kau percaya. Sejak malam itu, Ratri menyalakan lampu terus-menerus. Tapi cahaya pun tidak selalu menenangkan. Bab 4. Suara dari bawah rumah. Malam keempat setelah ritual Mbah Wiryo, Ratri mendengar suara aneh. Suara itu datang dari bawah lantai kayu, seperti napas berat yang teratur. Ia membangunkan Jatmiko yang sudah tertidur, tapi suaminya hanya mengerang lelah. "Ah, tikus mungkin," katanya setengah sadar. Tapi suara itu bukan suara tikus. Kadang terdengar seperti seseorang tertawa kecil, kadang seperti suara berat yang membisik namanya. "Ratri, Ratri." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Paginya ia menemukan tanah di bawah rumah tergali sebagian, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Ratri memberitahu Mbah Wiryo lagi, tapi sang tetua hanya menggeleng. "Aku bisa menutupnya. Tapi kalau sudah sampai meniru rupa manusia, artinya makhluk itu punya dendam pribadi." Sejak saat itu, makhluk itu mulai mengganggu lagi, tapi dengan cara yang lebih halus. Bau wangi bunga Kamboja yang muncul di tengah malam, suara sandal Jatmiko diseret di halaman, atau bayangan tinggi yang lewat di balik jendela ketika Ratri sedang memasak. Sampai akhirnya, malam itu terjadi sesuatu yang benar-benar menguji kewarasannya. Cermin yang pecah. Sekitar pukul 2 tengah malam, Ratri terbangun karena mendengar seseorang memanggil pelan dari ruang tamu. "Rat, bangun tolong." Suaranya, suara Jatmiko. Tapi Ratri tahu suaminya sedang bekerja di luar kota. Dengan gemetar, ia berjalan ke ruang tamu sambil membawa senter kecil. Di sana, di bawah cahaya redup, berdiri sosok Jatmiko dengan wajah teduh. "Mas," suara Ratri hampir tak terdengar.
Pria itu tersenyum, tapi senyumnya aneh, terlalu lebar dan matanya hitam seluruhnya. Ratri mundur, senter di tangannya bergetar. Lalu tanpa peringatan semua lampu padam. Dalam gelap, hanya suara napas berat dan langkah kaki pelan mendekat. "Rat, aku kangen." Ratri menjerit dan berlari ke kamar dan mengunci diri di dalam. Ia bersembunyi di balik lemari, menangis ketakutan. Tapi dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Sosok tinggi besar, berbulu dengan wajah samar-samar seperti Jatmiko, menatap ke arah cermin di kamarnya sendiri. Dan di cermin itu, sosoknya berubah-ubah. Kadang Jatmiko, kadang makhluk hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu tersenyum ke pantulan dirinya dan berbisik. Waktunya hampir tiba. Tiba-tiba, cermin retak dengan suara keras. Makhluk itu menghilang dan Ratri pingsan. Setelah kejadian cermin pecah itu, Ratri memutuskan untuk sementara tinggal di rumah ibunya di desa seberang. Tapi setiap kali malam tiba, pikirannya selalu kembali pada rumah itu. Rumah yang kini kosong, tapi terasa memanggil. Ia yakin jawaban tentang makhluk peniru suaminya ada di sana. Suaminya, Jatmiko, awalnya tak percaya. Tapi setelah melihat bekas retakan cermin dan noda hitam di lantai yang tak bisa dihapus, ia mulai goyah. Akhirnya, mereka berdua memutuskan kembali, ditemani oleh Riko, teman Jatmiko yang kebetulan pernah belajar hal-hal spiritual di pondok pesantren. Riko menyarankan mereka untuk mencari jejak masa lalu rumah itu. Kalau memang penunggunya dari tempat ini, pasti ada sesuatu yang tertinggal, katanya. Pencarian mereka berujung pada dinding belakang ruang tengah di balik rak kayu. Saat mereka bongkar papan dinding yang lapuk, ditemukan sebuah kotak besi kecil terbungkus kain merah tua. Isinya sepotong rambut panjang yang sudah kering, cincin perak kecil, dan selembar kertas tua berisi tulisan tangan. Tulisan itu berbunyi, "Jangan ganggu yang tidur di bawah pohon asem. Ia pernah disakiti oleh manusia. Bila tempatnya dirusak, ia akan mencari wajah penggantinya." Ratri menatap tulisan itu lama. Pohon asem yang disebut, bukankah itu pohon yang ditebang sebelum rumah dibangun? Malam itu, Riko meminta mereka tidak menyalakan lampu. Ia menyalakan dupa dan duduk bersila di ruang tengah. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya menghuni rumah ini," katanya pelan. Ratri dan Jatmiko hanya bisa duduk di dekat pintu, menggenggam tangan satu sama lain. Udara di dalam rumah mendadak berat. Suara serangga di luar hilang. Lalu, terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. "Rat," suara itu lagi-lagi suara Jatmiko. Padahal Jatmiko yang asli duduk di sampingnya. Bayangan hitam besar muncul di pintu dapur. Tinggi hampir menyentuh langit-langit. Tapi wajahnya samar. Kadang seperti Jatmiko, kadang tidak. Riko tidak mundur. Ia menatap ke arah bayangan itu dan berkata lirih, "Kau kehilangan tempatmu ya? Tapi kenapa meniru manusia?" Bayangan itu tak menjawab. Hanya menunduk. Dan saat kepalanya terangkat lagi, terdengar suara berat yang menggema di seluruh ruangan. "Dia menebang pohonku. Dia mengubur wajahku di tanahnya. Sekarang aku hanya mencari wajah baru untuk dikenali dunia." Semua lampu padam, dupa padam. Hanya kilatan petir yang memperlihatkan sosok itu. Hitam, besar, tapi wajahnya kini separuh Jatmiko, separuh sesuatu yang lain. Ratri menjerit dan dalam sekejap makhluk itu lenyap. Tapi setelahnya,
Mereka menemukan sesuatu di bawah lantai. Tulang jahang manusia, kecil dan rapuh. Setelah kejadian itu, Ratri dan Jatmiko memanggil pihak desa dan Mbah Wiryo. Mbah Wiryo memeriksa tulang itu, lalu bercerita sesuatu yang membuat mereka berdua tak bisa bicara. Ternyata, puluhan tahun lalu, di tempat yang sama, ada seorang pria tua bernama Ki Darmo, penjaga kebun dan pengrajin kayu. Ia meninggal secara misterius setelah dituduh mencuri hasil panen. Orang-orang yang marah membunuhnya di bawah pohon asem, lalu menguburnya tanpa doa. Ketika rumah Ratri dibangun, batang pohon asem itu ditebang dan sebagian kayunya dipakai sebagai tiang rumah. Dia nggak mau jahat, kata Mbah Wiryo. Dia cuma marah karena wujudnya dihapus. Dia ingin diingat. Riko dan Mbah Wiryo melakukan upacara kecil di halaman rumah. Mereka memakamkan kembali tulang itu dengan doa dan bunga 7 rupa. Dan sejak hari itu, gangguan berhenti. Tapi beberapa minggu kemudian, Ratri menemukan sesuatu di lemari kamar. Cermin lama yang sudah pecah itu. Di permukaannya yang retak, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Tapi di belakang pantulan itu, berdiri sosok tinggi, hitam, menunduk dan tersenyum samar. Saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca, sosok itu masih ada. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Ratri dan Jatmiko pindah rumah. Tapi warga sekitar sering bilang, di malam-malam tertentu, dari jendela rumah lama itu, terlihat bayangan seseorang duduk di ruang tengah. Kadang bayangan itu menatap keluar, seolah menunggu seseorang pulang. Dan kalau kalian melewati daerah lereng Lau saat malam hari, kadang kalian bisa mencium aroma dupa bercampur bunga kamboja dari kejauhan. Orang bilang itu hanya angin gunung. Tapi ada juga yang percaya, itu tanda bahwa penunggu yang kehilangan wajahnya masih mencari seseorang yang mau mengingatnya.